Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Semarang akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya sebagai supervisor Ani Budiartanti dari SD Negeri 03. Saya Mariati dari SD Negeri 04 selaku KUT. Saya Sriwinarse dari SDN Kradena 01 sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariati. Waalaikumsalam, Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia sekali. Bu Mariati hari ini akan mengadakan coaching ya? Iya betul Bu Ani, saya akan melakukan coaching bersama Ibu Sriwinarse. Oke, baik Bu Mariati. Di sini saya sebagai supervisor yang akan bertugas mengamati proses coaching Bu Mariati dan Ibu Sriwinarse. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa komponen penilaian yang ada di lembar observasi saya yang berkaitan dengan proses coaching Bu Mariati dan Bu Sriwinarse, supaya tujuannya supaya panjenengan dan Bu Narse itu memahami juga apa yang akan dinilai, apa yang diamati, supaya semua bisa berjalan lancar dan sinkron menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Nah, ada 3 komponen Bu. Yang pertama, nanti di percakapan coaching Bu Mariati, saya harapkan yang pertama menggunakan alur theta yang dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, di theta nanti jenengan sudah menguasai kompetensi sebagai coach. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi dari coaching supaya beliau bisa menemukan solusi seperti itu. Yang ketiga, selain Bu Mariati menguasai kompetensi sebagai coach, itu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip atau kompetensi yang ada di proses coaching. Itu ada 3. Yang pertama, present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jangan lupa di pengajuan pertanyaan berbobot nanti panjenengan selalu mengedepankan teknik rasa. Jangan sampai ada justifikasi, jangan sampai ada kata-kata yang nanti akan menyulitkan atau membuat coach tersebut tersinggung seperti itu. Nah, itu komponen-komponen di lembar penilaian saya yang saya sampaikan kepada Bu Mariati. Semoga dapat mempraktikkan dengan baik. Apakah sudah bisa dipahami, Bu? Sudah paham Bu Ani. Siap, baik Bu Mariati. Nah, pada proses coaching nanti, apa yang sudah Ibu Mariati rencanakan? Kompetensi apa yang ingin Bu Mariati kembangkan juga? Terima kasih Bu. Untuk nanti pada proses coaching itu saya akan menggunakan yaitu dengan alur theta Bu. Alur theta itu nanti yang pertama yaitu dengan tujuan, yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah R-nya itu adalah untuk rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ani. Selain itu juga saya akan memaksimalkan semua kompetensi dari presensi yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu, yang dengan menggunakan teknik rasa tadi. Oke, luar biasa. Rencana Bu Mariati sudah lengkap. Nah, sekarang dari beberapa rencana dan beberapa kompetensi tadi, tentunya ada yang akan Anda prioritaskan karena kan tidak semua bisa dilaksanakan secara serempak. Harus ada skala prioritas. Nah, kompetensi mana yang akan Anda prioritaskan? Untuk kompetensi yang ingin saya prioritaskan yaitu Bu, saya akan mendengarkan secara aktif dan mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa tadi Bu. Oke, bagus. Kemudian dari prioritas penjenengan tadi tentunya ada indikator
yang ingin Ibu capai dalam proses coaching tersebut? Nah, indikator apa itu? Indikator yang ingin saya capai itu adalah tentunya untuk menemukan sebuah solusi ya Bu, permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Oke. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Kita selesai sudah di kegiatan pra observasi. Semoga proses coaching Bu Mariati dan Bu Sriwinarsih bisa berjalan lancar. Silahkan Bu Mariati dan Bu Sriwinarsih melaksanakan coaching. Assalamualaikum Bu Win, bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Mas sendiri? Saya juga alhamdulillah sehat Bu Win, dan bahagia bisa bertemu dengan penjenengan. Kebetulan sekali Bu Winarsih kita bertemu di sini. Mohon maaf sebelumnya penjenengan saya ajak duduk berdua di sini. Ada hal yang ingin saya tanyakan karena saya benar-benar penasaran Bu Win dengan hal ini. Waduh, kelihatannya kok penasaran banget. Sepertinya kok penting banget, ada apa di rumah? Begini Bu Win, selama ini saya mengamati Bu Winarsih itu kok jarang sekali, bahkan tidak pernah mengikuti pelatihan, workshop, webinar. Kalau saya boleh tahu, kira-kira kenapa bisa seperti itu Bu Win? Karena saya itu orangnya malesan Bu. Kalau mengikuti webinar dan pelatihan-pelatihan itu merasa sangat malas. Oh, itu ya Bu Win. Teman-teman yang lain itu pada rajin semua loh Bu Win, untuk mengikuti webinar, pelatihan, dan saya perhatikan kok dari sekian banyak teman yang saya amati itu tinggal penjenengan yang belum. Saya penasaran sekali dan mohon maaf loh sebelumnya Bu Win, saya tanya seperti ini karena apa ya, tapi ya jawab santai saja ya Bu Win ya. Apa alasan Bu Win seperti itu gitu loh, apa kok males itu kenapa gitu loh? Begini Bu Mar, memang mungkin pada saat ini saya itu merasa ya memang agak malas seperti itu Bu Mar. Mungkin karena juga merasa kondisi dalam ogah mikir seperti itu Bu Mar. Oh gitu ya Bu Win. Kalau boleh tahu nih, bagaimana itu maksud dari kalimat sedang dalam kondisi wegah mikir atau mungkin malas berpikir? Mohon tolong dijelaskan supaya saya tidak penasaran lagi gitu ya Bu Win, apa yang menyebabkan Bu Win itu wegah mikir, malas dan sebagainya. Itu maksudnya dalam kondisi yang seperti apa yang dimaksudkan Bu Win itu? Bu Mariati benar-benar penasaran ya? Iya, penasaran sekali. Jadi coba saya jelaskan Bu. Maksud saya di sini, saya itu sedang dalam kondisi wegah mikir. Yang saya maksud begini Bu. Pertama, saya sudah bisa menyelesaikan studi lanjut saya setelah S1. Jadi saya merasa aman tentang masalah ijazah karena sudah S1 dengan teman-teman yang lain. Terus nanti pas teman-teman sarankan untuk sekolah lagi, saya akan sudah aman karena sudah memiliki ijazah tersebut. Yang kedua, saya itu minim IT Bu, belum bisa, tidak terampil dan penggunaan dan pengoperasian program atau aplikasi yang sedang berkembang saat ini. Yang ketiga, terkendala dengan jaringan internet atau wifi Bu. Kalau pakai data HP itu menurut saya itu boros. Kalau pakai wifi saya masih belum berminat pasang wifi karena yang namanya hidup desa, wifi itu menurut saya itu masih sesuatu yang masih berharga karena tidak semua orang di desa itu pasang wifi. Terus selanjutnya, tidak semua orang atau pasang wifi tersebut, dan kalau nanti saya pasang secara otomatis, saya itu merasa anak-anak yang ada di sekitar saya itu pastinya akan menanyakan yang namanya password wifi Bu.
Nah, di situ nanti saya masuk Yotolik, ditanya password aja tidak dikasih. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, selain itu saya juga tidak siap melihat anak-anak didik yang ada sekitar saya sepanjang hari itu hanya bermain HP di rumah saya. Mungkin waktu istirahatnya kurang, waktu makannya pun tidak teratur, waktunya belajar pun atau membantu orang tua malah cuma duduk dan bermain HP. Jadi saya juga di situ enggan juga sama orang tua mereka, Bu. Terus saya juga takut kalau pakai jaring HP saya terkadang sinyal tidak bagus. Itu penyebabnya, Bu Mar. Jadi saya malas sekali untuk mengikuti pelatihan atau webinar yang harus daring atau harus online dan kadang di luar jam efektif, mengganggu seperti itu, Bu, menurut saya. Begitu ya Bu Winarse ya. Iya juga sih, tapi kemajuan teknologi itu kan baik dan Iya. bagus kan Bu Win untuk masa depan, untuk anak-anak didik kita, apalagi kita sebagai pendidik ya jangan untuk buta akan IT kan seperti itu, tapi tetap ada kekurangannya begitu Bu, untuk hal ini. Ya begitulah, Bu, saya jadi malas untuk ikut-ikutan pelatihan dan webinar. Jadi ya saya repot, Bu. Kenapa repot Bu Winarse? Apa yang menyebabkan repot? Ya repot, Bu, saya jadi tidak update, saya jadi tidak punya sertifikat pelatihan dan sertifikat webinar. Padahal itu di zaman saat ini sertifikat itu sangat penting sekali, Bu. Menurut saya seperti itu. Bagus. Sebenarnya Bu Winarse sudah merasa bahwa itu sangat penting ya. Iya, Bu. Oke, masuk. Nah, dengan Bu Winarse sudah merasa bahwa itu penting, lantas bagaimana Bu Winarse menghadapi situasi yang seperti ini? Apa yang akan Bu Winarse lakukan? Saya juga masih bingung, Bu. Mau bagaimana, belum menemukan cara yang tepat untuk memecahkan masalah ini, Bu. Itu ya. Iya. Oke, Bu Winarse sudah sangat bagus karena Bu Winarse sudah merasa bahwa pengembangan ini sangat penting. Selanjutnya, menurut Bu Winarse, seberapa penting pelatihan, webinar atau pengembangan pada diri Bu Winarse itu? Menurut saya dengan di era digitalisasi dan kita harus menunggu kids ya, yang sangat-sangat efektif dan mempunyai banyak potensi baik. Ya kita harus selalu belajar dengan cara mengikuti pelatihan webinar atau melalui platform Merdeka Belajar PMIN, itu sangat penting sekali menurut saya seperti itu. Bagus ya, dan acungan jempol untuk Bu Winarse dengan jawaban yang seperti itu. Betul Bu, sekarang ini perkembangan teknologi sangat luar biasa pesatnya, setiap detik berkembang terus. Jadi kalau kita tidak atau up to date ya namanya ya, diri, tentulah kita akan sangat ketinggalan. Jadi bagus jika kita dengan perkembangan yang seperti ini, meskipun kita sudah experience atau ahli di situ, yang penting untuk perkembangan yang ada, lantas rencana tindakan apa yang akan Bu Win lakukan. Saya memiliki rencana seperti ini, Bu. Yang pertama, saya itu akan belajar secara mandiri. Yang kedua, saya akan belajar IT. Di sekolah saya itu kan banyak anak-anak muda yang pintar sekali dalam pengoperasian IT. Di situ nanti saya akan meminta bantuannya untuk belajar. Selanjutnya saya akan pasang wifi di rumah. Selanjutnya saya juga berencana untuk mengikuti pelatihan dan webinar supaya saya bisa mengupgrade pengembangan diri saya, bisa melayani murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya, seperti itu.
Bagus sekali dan sangat keren Bu Winarse. Oke, dari kesekian tindakan yang Bu Win rencanakan, tentunya ada yang penjenengan prioritaskan dari tadi, yaitu rencana ke depan atau rencana tindakan yang mana yang akan Bu Winarse prioritaskan. Prioritas yang paling utama saya akan belajar IT dulu karena di situ saya menyadari kelemahan saya. Menurut saya IT sangat minimal, padahal untuk mengikuti pelatihan atau webinar secara daring atau online kita harus paham IT. Kalau kita tidak paham IT, kita tidak akan bisa memahami aplikasi-aplikasi di dalam IT tersebut. Seperti itu. Oke Bu, saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Bu Win tadi. Selanjutnya, dari beberapa rencana aksi tadi, apakah komitmen Bu Winarse terhadap rencana aksi tadi? Tentu saja saya akan berkomitmen. Yang pertama, saya akan meminta bantuan teman sejawat, dan kedua, saya akan minta persetujuan dari kepala sekolah. Seperti itu. Bagus sekali dan semangat untuk Bu Winarse. Nah, kira-kira siapa ini Bu yang dapat membantu untuk Bu Winarse itu menjaga komitmen tersebut? Menurut saya yang bisa menjaga komitmen yang pertama itu saya akan meminta bantuan teman sejawat saya. Selanjutnya juga saya akan meminta bantuan kepala sekolah. Seperti itu Bu Mar. Dengan percakapan kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa Bu Winarse buat? Kesimpulan yang bisa saya buat yang pertama, saya bisa menemukan cara untuk mengatasi kemalasan yang saya hadapi selama ini. Dengan Bu Mar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Mar ajukan, membuat saya menjadi bisa menggali potensi kreatif saya, yang pada akhirnya saya bisa menemukan sebuah solusi. Oke, bagaimana sekarang perasaan Bu Winarse sekarang ini setelah kita melakukan coaching tadi? Perasaan saya setelah melakukan coaching saat ini, saya sangat senang sekali Bu. Ternyata dengan Bu Mariati kepo dan penasaran terhadap pengembangan diri saya bisa menjadi dapat menemukan solusi untuk mengatasi rasa malas saya, rasa ogah mikir saya, dan bisa mengeluarkan saya dari zona nyaman. Saya tanpa adanya justifikasi, saya merasa pertanyaan-pertanyaan dari Bu Mariati membuat saya bisa menemukan sendiri solusi dari masalah kemalasan saya. Oke, Bu Winarse, terima kasih atas semangat dan penjelasannya. Saya jadi tidak penasaran lagi. Semoga Bu Winarse selalu sehat dan semangat dari dan diberi kemudahan ya Bu Win ya, kelancaran dalam belajar mengupgrade, mengembangkan diri Ibu supaya tidak gaptek lagi, supaya dapat memberikan pelayanan yang berpihak pada murid tentunya dan sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu Bu Win. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariati. Waalaikumsalam Bu Ani. Tadi saya amati Bu Mariati sudah melaksanakan proses coaching bersama Ibu Sri Winarse. Semua sudah berjalan lancar. Nah, sebelum kegiatan kita hari ini kita akhiri, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Mariati berkaitan dengan proses coaching tadi. Pada proses coaching tadi, apa saja yang sudah Ibu Mariati laksanakan berkaitan dengan rencana pandemi di awal? Proses yang sudah saya lakukan waktu coaching tadi yaitu dengan saya menggunakan alur peta Bu Ani, yaitu dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab
Selain itu saya juga ingin menggali coaching itu untuk menceritakan permasalahan atau solusi, menemukan solusi-solusi dari permasalahan itu. Oke, bagus Bu Mariati. Memang saya lihat tadi Bu Mariati sudah melaksanakan semua alurnya. Yang pertama alur peta berawal dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, selama proses menerapkan alur peta, Bu Mariati juga sudah menguasai prinsipnya sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching, sehingga coaching dengan lancar menemukan ide dan gagasan untuk mengatasi masalahnya tersebut. Dan juga Mariati sudah menguasai kompetensi inti dari coaching itu. Kompetensi inti dari coaching ada 3 kan Bu. Pertama, present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berikut dengan mengedepankan alur peta. Dengan tujuan beliau yang coachingnya tidak tersinggung atau tidak jadi sulit menemukan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan Bu Mariati sudah sangat reflektif dan berbobot, serta Bu Mariati juga sangat mendengarkan aktif ketika coaching memaparkan masalah-masalahnya, sehingga Bu Mariati dengan mudah juga memberikan umpan balik untuk coaching dapat menemukan ide barunya seperti itu Bu. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan yang terakhir, tentunya nanti coaching itu tidak hanya sekali ini, karena kan setiap hari kita mengalami masalah-masalah di kelas maupun di lingkup sekolah. Nah, kompetensi atau prinsip apa yang Ibu Mariati lebih ingin kembangkan lagi? Untuk hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dalam proses kreatif tentunya Bu, dan memaksimalkan potensi dalam yang harus kita kembangkan untuk lebih memahami dan mencermati lagi proses coachingnya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi dan mungkin bisa maksimal seperti itu. Keren Bu Mariati, ini hebat sekali. Nah, dengan semangat Ibu Mariati ini, semoga kita ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu. Terima kasih atas suksesnya dan lancarnya kegiatan coaching kita hari ini. Semoga kita semua selalu dapat melaksanakan proses coaching dalam proses akademik dengan menggunakan alur peta dan prinsip serta kompetensi yang sudah ditemukan. Semoga lancar semuanya. Kegiatan kita hari ini kami tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan itu semakin tidak sengaja. Wassalamualaikum